warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan memulai pelajaran coding ya. Pelajaran coding ini adalah salah satu pelajaran yang baru diterapkan di tahun ini. Apa sih coding? Ada yang tahu? Ya, oke. Pak Guru jelaskan sedikit bahwa coding itu adalah salah satu bahasa pemrograman. Ya, untuk apa? Untuk menulis instruksi agar dimengerti oleh sebuah komputer. Jadi kita dalam membuat program tentunya kita perlu bahasa. Kita perlu berkomunikasi dengan komputer kita melalui yang namanya bahasa komputer yang disebut adalah coding. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, apa yang dimaksud berpikir komputasional? Yaitu suatu pendekatan pemecahan masalah yang melibatkan masalah kompleks yang dibagi menjadi bagian kecil-kecil sehingga bisa dipecahkan secara mudah. Dalam menggunakan berpikir komputasional, maka ada 4 cara ya, 4 cara, yaitu dengan cara yang pertama dekomposisi ya, yaitu memecahkan masalah bagian yang besar dipecah-pecah. Contohnya misalnya bagaimana kita akan membersihkan kelas ini, maka kita bisa memulainya dengan membersihkan ruang kelas dulu, dari lemari dulu, kemudian lantainya, baru mejanya. Itu cara berpikir dengan dekomposisi. Kemudian ada dengan pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Misalnya melangkah 2 kali, habis 2 kali, 1 kali, berarti habis 1 kali 2 kali, habis 2 kali 1 kali lagi. Itu pengenalan pola. Ya. Kemudian abstraksi. Fokus pada informasi yang penting. Ya, kita fokus pada informasi yang penting yang kita kerjakan. Kemudian yang terakhir yaitu dengan algoritma. Nah, algoritma ini nanti suatu bahasa pemrograman yang diperlukan nanti untuk membuat suatu program. Nah, bagaimana berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, banyak sekali alat-alat modern yang menggunakan prinsip coding. Ya, antara lain adalah smartphone yang kita sering gunakan. Kemudian rumah pintar. Ya, kemudian ada kendaraan otonom. Jadi kendaraan yang bisa nyetir sendiri tanpa adanya supir. Itu menggunakan bahasa komputer. Kemudian yang terakhir adalah e-commerce. Ya, jadi perdagangan, ya, perdagangan ini bisa menggunakan bahasa pemrograman. Nah, salah satunya apa? Ini yang ingin Pak Guru contohkan kepada kalian, yaitu bagaimana cara memecahkan masalah tadi ya, dekomposisi. Ya, yaitu yang pertama ini, bagaimana cara Budi pergi ke sekolahan. Ya, bagaimana cara Budi pergi ke sekolahan, dari rumah ke sekolahan? Maka kita perlu memberikan perintah bahasa coding kepada komputer ya, bagaimana supaya Budi yang posisinya di sini bisa sampai di sekolahan. Ya, nanti kita mulai dengan perintah pertama start ya, karena dalam coding selalu diawali dengan start ya. Kemudian maju melangkah 2 kali. Ya, maju melangkah 2 kali. Nah, kemudian belok ke kiri ya, yang atas di sini. Kemudian maju melangkah 4 kali. Nah, jadi ini sampai sini. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke.
ya perintah yang perlu kita berikan agar Budi dari rumah sampai di sekolahan kalau posisinya seperti ini? Ada yang tahu? Cung. Pertama kita harus perintah apa? Cung. Start, betul. Kita harus perintah start. Yang kedua, kelompok 1 berapa? 4. Maju 4 langkah. Iya. Terus kelompok 3 setelah maju 4 kali belok ke kiri. Betul, belok ke kiri. Kemudian setelah itu kelompok 4 maju 3 langkah baru stop. Ya, oke, tepuk tangan. Oke, yang selanjutnya kira-kira apa ya perintahnya yang harus kita berikan agar Budi dari rumah bisa sampai ke sekolahan? Cung, ya bisa. Yuk, Mbak Najwa, nggak apa-apa, menuliskan di depan. Nggak apa-apa. Maju. Pertama, perintahnya apa ya? Iya, silakan ditulis dulu, Mbak. Di sini, Mbak. Iya. Perintahnya adalah ya, nggak apa-apa. Oke. Yang selanjutnya, Cung. Ya, kelompok 3. Mas Latif. Kira-kira habis start Budi harus ngapain ya? Di bawahnya supaya lurus. Iya, di bawahnya supaya lurus. Maju berapa? Benar? Kemana? Dari sini ya, posisinya di sini. Berarti Budi harus kemana? Maju berapa langkah? 4. Iya. Minta tolong diganti. Majunya 4 langkah. Oke, terima kasih. Kelompok 4. Mbak Ajeng. Ayo. Nggak usah malu. Ya. Setelah maju 4 langkah, belok kanan. Betul? Betul. Terus habis ini kelompok 3 Mbak Safia lewat mana? Ini nggak apa-apa ya. Iya. Setelah belok kanan, oke, terima kasih. Silakan duduk. Betul instruksi yang sudah diberikan? Iya, nanti biasa ditutup dengan oke, tepuk tangan untuk kalian. Satu kali tepuk hebat. Jempol. Jempol. Salut. Oke, salut untuk kalian semua. Oke, selanjutnya ya, ini benar start, kemudian ikuti maju 4 langkah, kemudian belok ke kanan, kemudian maju 3 langkah, diakhiri dengan stop. Iya, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini Pak Guru akan memperkenalkan kalian bagaimana sih kita bermain game ya, coding di internet ya. Di sini Pak Guru akan memperkenalkan salah satu coding game yaitu Scratch ya. Silakan dibuka komputernya. Seperti ini ya. Ini adalah wajah Scratch, tampilan Scratch ya. Di sini perlu kalian lihat dalam web Scratch ini ada buat, jelajah, ide, tentang, dan lain sebagainya. Ketika nanti kamu masuk ke web Scratch ini, ketika kita akan membuat suatu permainan, maka kita klik buat. Perhatikan ke depan.
Look at me, ya. Ya. Kita klik di bagian buat dulu karena kita mau membuat project. Perhatikan dulu, hello hello. Fokus, fokus. Oke, kita lihat. Kita awali dengan klik buat. Oke. Setelah kita klik buat akan keluar tampilan seperti ini. Nanti ini jendela ini kita close saja, kita pin ya. Oke. Kemudian kita rubah. Ini scratch ini kan tampilannya seekor kucing, ya. Nanti kita buat kucing ini berjalan. Nah, di sini pertama kita rubah dulu tampilannya. Pak Guru, tampilan putih nggak menarik, kurang berwarna. Kita rubah tampilannya, ya. Kita lihat di latar ini, ya. Latar kamu sorot, sudah. Kamu klik nanti. Perhatikan depan dulu, jangan di klik dulu. Ya, Pak Guru ulangi. Di ini latar, kamu klik. Nah, nanti akan keluar. Kamu mau bentuknya apa? Mau laut kah, pantai kah? Atau mungkin mau ini? Ya. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Oh, Pak Guru, ini kucingnya kok terbang? Gak pantas, Pak Guru. Kita turunkan. Kita klik, ditahan, diseret ke sini. Nah, biar kelihatan nempel tanah. Nah, fokus. Oke, setelah kita buat backgroundnya, kita buat pemandangannya, kita harus berikan perintah kayak tadi melalui blok. Nah, di sini ada blok-blok nih, ya. Ada gerakan yang biru, ya. Kemudian ada tampilan, ada suara. Kalau kita mau menambahkan suara, misalnya kucingnya mau bunyi meong gitu, ya. Ini nanti kita harus tambahkan di sini. Atau kita mungkin kejadian, apakah nanti jalannya berulang-ulang atau 5 langkah saja, ya. Kemudian ada di sini ada kontrol, ada sensor, ada operator, dan sampai dengan balok sayap. Kita mulai seperti biasa. Kalau mulai perintah kita kasih apa? Start di sini. Hello, kelompok 4. Jangan sibuk sendiri. Ini kita harus tampilkan blok start dulu. Nah, ya, setelah blok start, kita pengen kucing ini berjalan. Perhatikan ke depan, ya. Pengen berjalan, tapi pengennya berjalannya berulang-ulang sampai ke sini. Berarti kita cari blok yang judulnya selamanya, selalu ini. Nah, apa yang akan digerakkan dalam selamanya ini? Tadi kita digerakkan, pertama gerakan melangkah 10 langkah. Nanti akan 10 langkah jalan terus sampai nanti diberhentikan. Ya. Kalau seperti ini, apakah hanya seperti ini? Kurang ya? Iya. Terus coba kalau kita klik kayak gini, ya. Mohon maaf ini. Nah, kita klik, nanti jalannya kayak gini. Nah, berhenti. Ya, bagaimana supaya balik lagi ke sini? Maka kita tambah blok. Ketika di samping, ketika di tepi, kita lihat di kejadian ini, kita tambahkan, ya, di kejadian kita tambahkan blok, di gerakan, maaf. Di gerakan kita tambahkan blok. Nih, jika di pinggir dipantulkan, ya. Yo, Pak Guru, kok ini dipantulkan tapi kok jadi kepalanya di bawah? Kan nggak bagus ya. Kita tambah lagi satu blok lagi, yaitu ini. Atur gaya rotasi. Ini
pada blok gerakan. Klik. Nah ya kan? Nanti sudah nggak terbalik lagi. Oke? Sampai sini paham? Oke, silakan mulai dari sekarang dicoba. Iya. Bagaimana perasaannya untuk kelompok 1? Senang apa sedih? Kelompok 2 senang apa sedih? Kelompok 3 senang apa sedih? Kelompok 4 senang. Kelompok 5 senang apa sedih? Oke. Alhamdulillah kalau hari ini pembelajarannya menyenangkan. Oleh karena itu sekali lagi nanti kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang, ya. Tapi diingat, ilmu hari ini jangan pernah dilupakan karena ilmu hari ini nanti akan membantu kita di pelajaran berikutnya. Oke, sekian dari Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.